Jadi kalau dia dombanya kehilangan anak, dia ngembek. Bagaimana suara anak kecil memanggil maknya, bagaimana suara mak memanggil anaknya, itu beda. Ngembek lapar dengan ngembek kecarian anak beda. Nah, kalau dia mau kawin, dia diam-diam kayak kita. Kita harus memahami, cara memahaminya gimana. Kita harus sering ada di kandang. Kemudian kita juga harus dekat dengan domba, sehingga kita mengetahui itu suaranya suara tangisan, atau suara kesakitan, atau suara kehilangan anak. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi mungkin bagi teman-teman, ya mohon izin senior ini, senior banyak di sini. Bagaimana cara beternak yang baik? Yang pertama, kita harus tahu memilih bibit yang baik. Jadi awal mulanya saya belajar dari pengalaman juga. Kalau kita berbicara kambing, kita tahulah jenisnya seperti apa. Kalau domba, kita seperti apa. Ternyata domba ini, saya mainnya banyak di domba, di kambing tidak gitu. Jangan salah pilih. Jadi untuk membeli bibit, untuk membeli domba-domba yang ingin kita pelihara, pastikan kita memilih bibit yang baik. Seperti apa bibit yang baik? Ya, kita carilah jenis-jenis yang baik yang mudah dipasarkan. Ya, kemudian domba-domba itu dalam keadaan sehat. Kemudian ada domba yang jenisnya dia kecil. Kecil, saya juga heran, udah dikasih makan banyak, sudah berkembang sekian bulan, badannya kok nggak besar-besar. Udah nggak besar-besar, jenisnya kecil, tiba-tiba bunting lagi. Nah, ini jenis domba yang kurang baik ya. Jadi kita harus cari bibit yang baik, minimal bulu bakar. Ya, bulu bakar itu badannya bagus-bagus, ya tidak terlalu tebal. Kemudian arsip yang bulu tipis ya. Kalau yang bulu-bulu gembel, ini kadang-kadang kita repot, kita susah. Kalau kandang kita kotor, dia tidur, nanti bulunya bertaik semua. Jadi dalam hal memelihara domba, pastikan kandang kita dalam keadaan bersih. Kalau ada kotoran-kotoran, itu kita pastikan kotorannya harus jatuh ke bawah kandang, ya, tidak nyangkut di lubang-lubang itu. Jadi dalam pembangunan kandang juga harus diperhatikan jarak antara kayu dengan kayu sehingga kotorannya bisa jatuh langsung ke lantai. Kemudian rajin-rajin kambing dimandikan, kemudian rajin-rajin kandangnya dicuci. Nah, kemudian kita harus memahami, cara memahaminya gimana? Kita harus sering ada di kandang. Kalau kita ingin memberi makan domba-domba yang kita pelihara, itu kita harus pastikan jamnya dan tidak usah dirubah. Kalau kita memberikan jam 9 berikan cukup. Nah, kemudian pemberian yang kedua itu mungkin bisa jam 5 sore. Nah, kalau malam dikasih cemilan bolehlah dia. Nah, kemudian pastikan kambing yang kita beri makan ini harus kenyang. Kalau nggak kenyang, dia ngembek terus, ribut. Tapi kalau dia kenyang, dia diem. Kalau jamnya sudah kita atur, di luar jam makan, dia nggak pernah ribut. Dia diem. Pada saat jam makan tak dikasih, dia ribut. Nah, jadi kita harus tahu. Kemudian kita juga harus dekat dengan domba, sehingga kita mengetahui itu suaranya suara tangisan, atau suara kesakitan, atau suara kehilangan anak. Jadi kadang-kadang domba kita ngembek, kita anggap remeh. Padahal kakinya kejepit, dia minta pertolongan. Kemudian bagaimana tanda-tanda domba yang melahirkan? Kita harus belajar. Jangan kita nggak remeh aja, tiba-tiba dia lahir tak normal dan lain sebagainya. Jadi kalau dia dombanya kehilangan anak, dia ngembek. Bagaimana suara anak kecil memanggil maknya, bagaimana suara mak memanggil anaknya, itu beda. Ngembek lapar dengan ngembek kecarian anak beda. Nah, kalau dia mau kawin, dia diam-diam kayak kita. Ya, kalau dia mau kawin, dia diam-diam. Nggak ada masalah itu. Nah, kemudian untuk menjadi peternak yang baik, ya kita harus paham tentang semuanya. Mulai dari pakannya, kemudian kapan harus diberi,
kemudian kapan domba harus disuntik, kapan domba harus dimandikan. Kita jangan sembarangan nanti memindahkan domba dari blok satu ke blok yang lain. Ini domba akan stres. Kenapa stres? Dia akan bingung, dia berada di mana. Kok kawan saya berubah? Yang di sebelah pakai kumis, kok ini kok gondrong kumisnya gitu. Itu juga perlu kita pahami. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita seenaknya aja mindahkan domba. Jadi domba itu dia memahami lingkungan tempat tinggal dia. Kalau dia sudah dipindah-pindah, nanti dia stres. Jika dia stres, badannya akan susut lagi. Sayangnya capek-capek kita naikkan berat badannya, tiba-tiba kita salah, dia stres, berat badannya turun. Atau sembarangan merubah pakan. Kalau pakan sembarangan dirubah, dia bisa mencret. Kemudian dia bisa nggak mau makan, stres lagi. Nah, jadi saya harapkan teman-teman yang punya ternak domba, peliharalah dengan baik, tapi tidak menyakiti. Ya, kadang-kadang domba itu diseret-seret, kemudian karena bulunya panjang, bulunya dijambak. Itu tak boleh, itu menyakiti. Anda kira tidak apa-apa, tapi pada saat kita menjambak domba itu, ya di bawah kulitnya bisa luka, memar, kasihan nanti selera makannya hilang. Ya, kemudian nafsunya untuk kawin pun bisa nggak ada karena dia merasakan sakit, habis diperlakukan yang tidak baik. Jadi saya berharap kepada teman-teman peternak domba, memang dia binatang, tapi tolonglah pelihara dengan baik, kasih sayang jangan lupa. Jika kita merawatnya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, maka dia juga akan memberikan kita yang terbaik. Yang pertama, dia akan berikan kita mungkin daging kualitas yang baik. Karena dia merasa tenang, dia merasa nyaman. Nah, kemudian, kalau diberikan pakan yang baik, maka dia juga akan baik pertumbuhannya. Kalau dia tenang, dia tidak stres, dia kawinnya pun lancar, ya anak-anaknya pun akan tumbuh kembang dengan baik. Jadi saya berharap banyaklah membaca, banyaklah belajar, banyaklah bertanya kepada teman-teman yang lain. Ya, kapan aja 24 jam kalau kita main di WA, Doka, pasti ada yang menjawabnya. Nah, kemudian ya dibatasi lah candaannya, kemudian omongan-omongan yang tidak penting. Kalau ingin ngomong pribadi, ya buka grup tersendiri atau menggunakan WA yang lain, jangan WA grup. Kita berharap WA grup kita bisa berbagi ilmu, ya, bisa berbagi silaturahmi. Demikian Dr. Aidil. Terima kasih, Abang.